Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Belum tentu kami masih suami istri. Meaki pun sudah mendengar inti dari surat ini, Fema tetap membacanya lagi. Di sana tertera jelas maksud dari pemberitahuan tersebut adalah bahwa ruko Inai akan dijual dan telah mendapatkan calon pemilik baru. Akan tetapi, jika Fema mampu membayar atau membeli ruko ini, maka calon pembeli lain akan dibatalkan. Dalam waktu 7 hari Fema harus memutuskan membeli ruko ini atau cari ruko lain untuk Fema sangat menyayangkan hal ini akan terjadi. Rukonya ini adalah tempat terstrategis, sehingga butiknya selalu saja laris oleh pembeli. Fema berulang kali menatap tiap angka yang merupakan harga jual ruko ini. Yang tertera pada lembaran tersebut berharap angka-angka itu dapat berubah. Tapi sayangnya, nihil, angka-angka itu malah kian terlihat sangat jelas. Uang kita tidak cukup, keluh Fema kepada karyawatinya tersebut. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Tanya mereka. Pindah, hanya jawabnya lesu. Tapi tunggu dulu, dalam beberapa hari, saya akan berusaha cari pinjaman yang tidak berbunga. Sambungnya lagi, Fema menuju ke ruang pribadinya untuk berpikir. Sepertinya aku memang harus menurunkan gengsiku sedikit saja agar bisa mendapatkan pinjaman. Fema bermaksud meminjam pada keluarga dari pihak ayahnya. Benar, jika mereka patungan, maka pasti akan cukup. Pikir Fema, kalau mereka tidak bisa meminjamkanku, artinya butik dan kantorku ini akan pindah, meninggalkan ruko strategis ini. Batinnya lagi, Juan dan Marsa tiba di butik milik Fema. Udah bener ini, Pak, Mama pasti di sini, ujar Marsa. Jadi, Mama kerja di sini? Tanya Juan. Iya, Pak, Mama kerja di sini, Marsa membenarkan. Kalau begitu, ayo kita turun, ajak Juan. Ayah dan anak sambung itu masuk ke butik sambil berpegangan tangan. Duh, terlihat sangat manis. Kebetulan ketiga penjaga butik itu masing-masing sedang melayani tamu. Jadilah Sinta, yang di bagian kasir yang menyambut ayah dan anak itu. Selamat datang Mas, Dede Marsa, ucapnya sopan. Kak Sinta, Papa sama Marsa mau ketemu Mama, ujar gadis kecil itu. Oh tentu saja, Mama ada di ruangannya, silahkan, jawab Sinta. Kak Sinta, Marsa mau layani pengunjung juga. Kak Sinta tolong tunjukin ruangan Mama ke Papa ya. Baiklah Sa, ikuti saya Mas. Juan berjalan di belakang Sinta. Di sini Mas. Sinta menunjuk pintu ruangan Fema. Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan masuk, kata Juan. Sinta mengangguk lalu kembali ke meja kasir. Juan membuka pintu karena tak kunjung ada respon ketika dia mengetuk. Ternyata hanya ada keheningan di ruangan yang sangat rapi dan bersih ini. Terlihat seorang wanita tengah tertidur di atas sofa tunggu. Dia tertidur. Juan tersenyum memandangi wajah tertidur istrinya itu. Jadi dia adalah pemilik dari butik ini? Tanya Juan dalam hati. Matanya menyapu seluruh ruangan itu, memperhatikan detail yang ada di sana. Dilihatnya dua bingkai foto yang didudukkan di atas meja kerja pribadi milik Fema. Tanpa diperintah,
Juan melangkah menuju meja tersebut. Karena penasaran ingin melihat kira-kira foto siapa yang terpajang di sana. Terlihat senyum mengembang dari bibir Juan setelah melihatnya. Perasaan Juan senang bukan main. Bagaimana tidak, ternyata istrinya ini memajang foto pernikahan mereka di sana. Pada bingkai berukuran kecil adalah foto Marsha dan Fema. Sedangkan pada bingkai yang berukuran sedikit lebih besar adalah foto pernikahan mereka berdua. Lengkap dengan Marsha, Jerry dan Ferdo di dalamnya. Pintar juga dia, sepertinya dia berhak mendapatkan hadiah dariku kali ini. Juan tersenyum. Juan pun duduk di sofa panjang yang ada di sana sambil menunggu istrinya bangun. Fema terbangun dari tidur siangnya yang kesorean dan langsung membuka lebar matanya saat mengetahui Juan ada di sana. "Kamu sudah datang? Di mana Marsha?" tanya Fema. "Dia membantu melayani pengunjung," jawab Juan. Fema seketika tersadar akan beberapa hal, lalu berdiri dari duduknya. "Ayo, berdirilah. Kita mau pulang kan? Tunggulah aku di luar." Fema dengan cepat meraih buku dan kertas yang ada di meja sofa itu. Dengan tergesa pula berjalan menuju ke meja kerja pribadinya untuk mengamankan foto pernikahan yang ada di sana. "Apa itu? Kenapa kau terlihat ingin menyembunyikan sesuatu dariku?" tanya Juan dan mendekat ke arah Fema. Ini bukan apa-apa. Tunggulah di luar. Aku akan menyusul." Fema menyembunyikan bingkai foto itu di balik tubuhnya. Juan terkekeh dalam hati melihat aksi Fema yang terlambat. "Apa itu? Perlihatkan padaku." Juan semakin mendekati Fema. Stop, ini privasi aku. Kamu tidak harus tahu." Ketusnya, Juan hanya menaikkan kedua bahunya. "Terserah kau saja." Juan sengaja mengalah. "Aku bisa malu jika dia melihat ini. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan jika tahu aku memajang foto ini." Batin Fema. Juan pun keluar dari ruangan Fema dengan senyum yang masih mengembang di bibirnya. Dia pasti sangat gugup, batinnya. Di dalam mobil, "Papa, Marsha pengen makan martabak." Kode peringatan dari Fema. Lama-kelamaan putrinya ini semakin melunjak saja manjanya ke Juan. "Oke, sebelum pulang kita beli martabak dulu. Soalnya kakak kamu juga suka tuh makan martabak." Jelas Juan. "Oh ya, wah, Marsha punya kesukaan yang sama dengan kakak." Seru Marsha, senang. Tiba di apartemen. Ferdo dan Jerry berada di ruang keluarga. Keduanya menoleh karena terdengar suara Marsha. "Tumben, mereka barengan bertiga," kata Jerry. "Lihatlah wajah anak kecil itu. Sok imut banget," sahut Ferdo. "Anak-anak, di mana Bisum?" tanya Fema, tidak melihat Bisum. Kedua anak itu hanya menggigitkan bahu. Sedangkan Juan langsung naik ke kamarnya untuk mandi, tanpa menyapa kedua jagoannya itu. Jerry terlihat kesal menatap punggung Juan yang menghilang di lantai atas. "Ma, itu Bisum." Tunjuk Marsha ke arah Bisum. "Selamat malam Bisum." Sapa Fema. "Ayo Bisum, kita makan martabak rame-rame. Sini." Ajak Fema. Bisum pun mendekat dan duduk bersama keluarga itu. Setelah semuanya telah berkumpul, Fema mengeluarkan 3 boks martabak versi jumbo. Fema dapat melihat mata kedua anak sambungnya itu tampak berbinar seketika. Benar katanya, dua anak ini menyukai martabak seperti Marsha. Batin Fema. Di kamar. Ponsel Fema berdering. "Halo, yang bener,
Baiklah, aku akan datang. Iya, besok pagi-pagi aku akan terbang. Yes, bukankah ini yang dinamakan pucuk di cinta ulam pun tiba? Tadi aku baru saja memikirkan mereka. Tak disangka, mereka yang memanggilku ke sana. Iya, saat di sana nanti aku akan mengatakan maksudku. Fema merasa sangat senang, di mana salah satu sepupunya yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara, akan mengadakan pesta pernikahan. Ya, ayah dari Fema berasal dari kota kecil itu. Namun, keluarganya terbilang cukup berada. Kalau mama berangkat besok, kamu bisa tinggal gak sayang? Memangnya, mama mau kemana? Mama mau berkunjung ke Kalimantan sayang. Di sana ada sepupu mama yang akan menikah. Marsa pengen ikut. Gak mau tinggal. Oke, kalau begitu, tidurlah segera. Mama akan urus tiket keberangkatan kita. Fema bolak-balik di depan kamar Juan. Wanita itu hendak berpamitan kepada Juan tentang keberangkatannya besok pagi. Namun, Fema tidak punya keberanian untuk mengetuk pintu kamar itu. Besok saja saat sedang sarapan, pikir Fema. Keesokan harinya, Fema baru saja selesai menyiapkan sarapan. Pagi, Fem. Juan sudah rapi, siap untuk berangkat bekerja. Juan, kenapa pagi sekali? Anak-anak bahkan belum bangun. Iya, Fem, aku ada janji dengan seseorang pagi ini. Jadi, aku akan berangkat sepagi ini biar tidak terlambat. Oke, tapi sarapanlah dulu, ujar Fema. Pasalnya dirinya belum berpamitan hendak berangkat ke Kalimantan. Tidak perlu, aku sudah janjian untuk sarapan bersama dengan seseorang, kata Juan. Begitu, ya sudahlah. Fema pasrah. Aku jalan dulu ya. Iya, hati-hati Juan. Fem, kau tidak akan melaksanakan keharusan barumu, ucap Juan. Iya. Fema berjalan ke arah suaminya itu dan mengambil tangan Juan serta mengecupnya. Yang tentunya dengan jantung yang berdebar tak karuan. Tak disangka-sangka, Juan memberi kecupan lagi untuk kedua kalinya. Kali ini bapak dari 2 anak itu, bapak dari 3 anak itu memberi ciuman tepat di pipi Fema. Seorang Fema tentu saja terkejut bukan main. Bahkan Fema merasa ada aliran listrik yang lagi menjalar di seluruh tubuhnya akibat tindakan tiba-tiba dari Juan. Keduanya sama-sama berdehem, salah tingkah, dan merasa canggung. Aku pergi, ucap Juan, membawa perasaannya yang tak menentu, bingung sendiri dengan apa yang dia lakukan. Keluarga kecil itu kini menikmati sarapan tanpa Juan. Papa kemana sih? Ngebiarin kita sarapan di rumah bareng orang asing? Batin Jerry dan Ferdo, yang masih saja kumat-kumatan alerginya terhadap Fema dan Marsa. Jerry, Ferdo, hari ini Mama Fema sama Dedek Marsa mau berangkat ke Kalimantan. Fema bermaksud berpamitan kepada 2 remaja itu. Jadi Papa sama Tante sudah pisah? Tanya Ferdo dengan wajah sumringah. Baru kali ini anak itu menanggapi ucapan Fema dengan begitu semangat serta tersenyum senang. Ya ampun, jadi sebegininya anak ini tidak menyukaiku. Kenapa aku merasa kesal? Bukankah aku dan papa mereka juga tetap akan bercerai setelah 4 bulan? Batin Fema, tidak, Mama Fema hanya pergi sementara. Kita belum pisah. Jawab Fema dengan nada datar. Mereka kembali melanjutkan sarapan. Bandara Juwata Tarakan. Akhirnya, Fema dan Marsa tiba di kota Tarakan. Keduanya pun menaiki taksi bandara.
menuju ke rumah sepupu Fema yang berada di daerah Kampung Bugis Dalam. Saat di dalam taksi, Fema berkali-kali mengecek ponselnya karena menunggu respon dari Juan tentang keberangkatannya dan Marsha yang hanya berwamitan melalui chat pribadi. Apa yang aku harapkan? Dia tidak akan peduli aku mau kemanapun. Setelah itu, Fema menyimpan ponselnya. Keduanya tiba di sebuah rumah yang terbilang cukup besar. Yeay, lihat, pengantin baru kita sudah datang. Ucap salah satu sepupu Fema. Yang dimaksud pengantin baru ya Fema, pasalnya dia baru menikah sekitar hampir 2 bulan. Marsha, mana papa baru kamu? Kok gak diajak sih? Tantenya Marsha malah menggodainya. Boro-boro diajak, cara pamitnya aja gak bener. Batin Fema tertawa dalam hati. Suami aku sedikit sibuk kak, dia gak bisa ikut. Fema menjawab sekenanya. Marsha dan Fema kini telah berbaur dengan seluruh keluarga besar yang berkumpul di sana. Hari sudah sore, tapi Marsha tidak kunjung tiba di kantor Juan. Duda tampan itu lalu menghubungi supir pribadinya untuk menanyakan tentang Marsha. Apa? Tidak masuk sekolah, berangkat? Juan buru-buru melihat log panggilan pada ponselnya, namun tidak ada telepon dari Fema untuk berpamitan. Juan pun membuka aplikasi chatnya, ternyata di sana ada pesan dari kontak Fema. Langsung saja Juan membukanya, dengan detak jantung yang bergemuruh di dadanya. From my wife. Juan, maaf karena tidak sempat berpamitan dengan benar. Saya dengan Marsha pulang ke kampung halaman papa aku di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Menghadiri acara nikahan sepupu. Kami akan kembali lusa. Terima kasih. Juan merasa sangat geram. Pria itu bahkan tengah mengepalkan kedua tangannya. Apa maksudnya berangkat tanpa beritahu suami? Jika terjadi apa-apa dengan mereka, memangnya siapa yang akan disalahkan? Pasti aku. Batin Juan. Entahlah Juan, kenapa kau sekesal ini? Sebenarnya apa yang kau rasakan? Keesokan harinya, Jerry, Ferdo dan Juan menikmati sarapan pagi hanya bertiga. Tanpa sadar, ayah dan anak itu menatap lama kursi yang biasa ditempati Fema dan Marsha, yang kini kosong. Tidak ada lagi Marsha yang suka mengoceh, Fema yang biasanya dengan telaten melayani mereka. Silahkan Tuan, Nak Jerry, Nak Ferdo. Ternyata Bisum telah menuang makanan dan minuman ke dalam piring dan gelas sarapan ketiga pria tampan itu. Ketiga orang itu pun terbangun dari lamunannya. Oh ya, makasih Bisum. Jawab ketiganya. Ketiganya pun memulai sarapan. Bisum, kok rasa masakan ini gak sama enaknya dengan yang kemarin? Ini susunya juga kemanisan. Jerry memang satu-satunya penghuni rumah ini yang belum tahu jika masakan yang selama beberapa minggu ini dia makan adalah buatan mama barunya. Kak, selama ini kita makan masakan mama, ucap Ferdo cuek. Apa maksudmu? Jerry tak percaya. Iya, masakan mama Fema, sambung Ferdo. Mama? Sejak kapan kau memanggilnya Mama? Selidik Jerry. Aku menyebutnya Mama. Maaf, aku keceplosan. Ferdo memukul mulutnya sendiri. Juan tersenyum kecil melihat tingkah lucu dua abeknya ini. Ferdo, Jerry papa akan berangkat ke kota Tarakan. Juan memberitahukan maksudnya yang akan menyusul Fema dan Marsha hari ini. Fema sama sekali tidak menjawab beberapa kali Juan telah menghubunginya. Bukan karena Fema sengaja, tapi wanita itu benar-benar tidak melihat ponselnya.
Resepsi pernikahan telah dimulai di salah satu hotel yang ada di Tarakan, Hotel Tarakan Plaza. Marsha dan Fema terlihat begitu anggun mengenakan gaun. Semua keluarga telah berbaris untuk menyalami tamu, termasuk Fema. Di sisi kiri pelaminan berbaris para lelaki dari keluarga kedua mempelai, sedangkan para wanitanya berbaris di sisi kanan pelaminan tersebut. Sebenarnya Fema merasa minder berada di antara para sepupunya yang telah menikah. Berada di sana dengan pasangannya masing-masing. Coba saja hubungan aku sama dia layaknya pasangan pada umumnya. Aku pasti sudah akan memaksanya ikut. Ini, boro-boro pamitan aja aku gak berani, gimana ngajaknya? Ah sudahlah, lagi pula 2 bulan lagi. Belum tentu kami masih suami istri. Papa. Tiba-tiba terdengar suara Marsha berteriak. Ma, Papa datang. Marsha menunjuk ke arah di mana banyak orang berlalu lalang. Tidak mempercayai perkataan putrinya, Fema keluar dari barisan itu untuk memastikan perkataan Marsha. Marsha, jangan asal, Papa Juan gak mungkin ada di sini. Kamu salah lihat kali. Fema mulai meragukan putrinya. Itu, Mama, Papa juga lagi nyari-nyari kita. Marsha berlari menghampiri orang yang ia lihat persis seperti papanya. Dan ternyata benar, itu Papa Juan. Papa, Juan merasa lega, putrinya ini telah mengenalnya dari jauh. Marsha, Juan menyambut putrinya dengan pelukan hangat. Nakal ya berangkat gak ngajak-ngajak Papa. Hehehehe. Marsha terkekeh, cantik banget pakai gaun ini. Puji Juan, Mama juga cantik kok Papa. Juan, dia datang. Fema menghampiri suaminya dengan perasaan dak-dikduk, seperti mendapat surprise. Di mana Mama? Tanya Juan. Marsha menoleh mencari keberadaan Mama Fema. Tuh, Mama. Menunjuk ke arah Fema yang kini menghampiri mereka. Benar katamu Marsha, Mama cantik. Marsha tersenyum senang mendengar kalimat pujian dari Papa untuk mamanya. Juan, kamu datang? Fema semakin mendekat dan langsung menyalami Juan dengan ciuman tangan, tanpa aba-aba atau perintah dari Juan. Pria itu merasa terkesima atas tindakan istrinya itu. Biasanya dia menunggu perintah dariku. Batinnya, iya, aku datang untuk memarahimu. Ucap Juan tanpa basa-basi. Hei Fema, ini suami kamu bukan? Tanya seorang kerabat Fema. Iya tante, dia baru saja tiba. Ya kan sayang? Fema dengan sengaja terlihat mesra dengan suaminya. Bahkan kini dia bergelayut manja di lengan suami tampannya itu dengan tidak tahu malu. Fema tidak tahu saja bahwa jantung suaminya kini tengah berdebar tidak karuan akibat ulahnya. Iya tante, hai. Juan tersenyum ramah. Sayang, apa kamu lapar? Ayo makan beberapa makanan dulu. Fema terus saja berakting. Apa maksudmu? Jangan berlebihan seperti ini. Memangnya kenapa? Aku hanya ingin memamerkan suamiku kepada semua orang. Bilang saja kalau kau takut aku memarahimu ya kan? Memangnya apa salahku, sehingga takut dimarahi? Kau tidak menyadari kesalahanmu, ha? Hehehe, maaf, nanti kita bicarakan oke, kamu makan dulu ya. Fema memberi 1 piring berisi nasi serta lauk di dalamnya. Acara resepsi telah usai, waktunya kembali ke rumah. Kecuali pengantin baru, akan tetap tinggal di kamar hotel yang telah disiapkan untuk keduanya. Setibanya di rumah keluarga Fema, seluruh keluarga berkumpul untuk berbincang-bincang.
Sekedar membahas keseruan di pesta tadi dan hal-hal yang tak penting lainnya. Tante, permisi aku antar suami ke kamar dulu ya. Kata Fema. Oh tak apa sayang, silahkan ya Juan. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Basa-basi kakak dari papanya Fema itu kepada Juan. Marsa, jangan tanya gadis kecil itu. Dia sedang bersama para sepupunya yang lain bermain di kamar milik sepupunya itu. Ayo sayang, Fema kembali melanjutkan aktingnya di hadapan seluruh keluarga. Masuk ke kamar, huf. Fema mengelus dadanya lega lalu melepaskan tangannya dari lengan pria itu. Maafkan aku Juan, aku terpaksa melakukan ini, agar kita tidak terlihat kaku di depan mereka. Memangnya mereka peduli dengan pernikahan kita? Tanya Juan. Ah, begini, ini semua karena Marsa. Dia dengan bersemangat menceritakan tentang. Jadi yang mereka tahu adalah hubungan kita layaknya suami istri sungguhan. Jawab Fema, jujur. Jadi, kita berdua akan tidur di kamar ini? Juan mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar. Kau jangan khawatir Juan, aku tidak akan tidur di ranjang ini. Aku bisa tidur di sofa itu saja. Jawab Fema, merasa tak enak hati pada Juan karena sebelumnya mereka tidak pernah tinggal di kamar yang sama. Juan hanya mengangguk kecil. Mandilah duluan, aku akan mandi setelahmu. Ujar Fema. Juan kembali mengangguk saja. Saat Juan sudah di dalam kamar mandi. Saat itu pula Fema keluar untuk membicarakan rencananya ingin meminjam uang dari sepupunya. Ya ampun, semoga saja kalian punya uang. Batinnya. Fem ayo sini, makan kacang rebus. Ucap salah seorang dari sepupu Fema. Fema pun mengambil tempat untuk duduk. 1 menit, 5 menit, 10 menit, Fema tak kunjung mengatakan yang hendak dikatakannya. Fem, ada apa denganmu? Tantenya Fema. Anu tante, sebenarnya ada yang ingin aku bilang ke semua yang ada di sini. Apa itu Fem? Tanya salah seorang sepupu Fema. Begini, aku sedang kekurangan uang. Apa? Bagaimana mungkin? Kau butuh berapa? Dua pertanyaan itu keluar bersamaan dari dua orang yang berbeda. Fema pun menceritakan kronologi kenapa dia tiba-tiba membutuhkan tambahan uang sekitar 350 juta. Jadi seperti itu, tabunganku tidak cukup jadi aku memerlukan tambahan 350 juta. Ucapnya hati-hati dengan memendam perasaan malunya. Para sepupu mulai lirik-lirikan. Fem, bukankah suamimu punya lebih banyak uang daripada kami? Iya Fem, mama kamu juga pernah memberitahukan kepada kami bahwa keluarga suamimu itu sangat luar biasa kayanya. Apalagi papa mertua kamu, orang tua itu kerjanya hanya keliling dunia. Kenapa kau tidak coba pinjam padanya? Aku tidak yakin soal itu, jadi kalian tidak bisa meminjamkanku. Oh tidak, aku akan mentransfer padamu 50 juta saja. Baiklah, aku juga 50 juta. Fema tersenyum senang, karena keenam sepupunya ini bersedia patungan untuk meminjamkannya. Juan yang sedari tadi mendengar semuanya dari jarak yang cukup jauh, hanya tersenyum menggelengkan kepala. Ia pun masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Terima kasih banyak ya kak, kalian sudah mau bantu aku. Ucap Fema tulus. Ah, kamu kayak sama siapa aja. Jawab mereka, lalu sibuk masing-masing dengan HP-nya untuk mentransfer dana ke Fema. Permisi semuanya. Juan muncul tiba-tiba,
membawa sebuah amplop coklat di tangannya. Fema sontak berdiri dari duduknya karena terkejut dengan kemunculan Juan. Juan? Panggilnya gugup. Hah, Juan? Kakak sepupu Fema menirukan cara Fema memanggil Juan. Pasalnya, sejak tadi Fema selalu memanggil suaminya itu dengan panggilan sayang. Fem, bukankah sejak tadi kamu memanggilnya sayang? Kenapa sekarang hanya memanggil nama saja, tidak sopan? Protesnya kepada Fema. Oh, memang terkadang istriku ini memanggilku dengan nama saja saat terkejut. Juan sengaja melirik ke arah istrinya itu. Fema hanya menunduk kepala dengan bibirnya yang digigit kecil. Aku membawa ini untukmu sayang. Juan mendekati istrinya itu, sangat dekat. Ia menyerahkan amplop coklat yang dipegangnya ke tangan istrinya, sengaja memanggil Fema dengan panggilan sayang. Apa ini? Bersambung.